Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Abir Fatah kembali dalam Zona Islami Spesial Ramadan Kawan Perkasa edisi hari ini 27 April 2022 atau hari yang ke-25 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kajian Kitab Hadis Arba'in Nawawi sore hari ini kawan dalam Zona Islami Spesial Ramadan. Kita masuk dalam hadis yang ke-36 dan langsung saja kita mulai pembahasan pada sore hari ini bersama dengan Ustaz Qayyum Nafal. Semoga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, tidak lupa kepada semua santri yang berada di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, baik santri putra maupun santri putri, semoga kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama di kesempatan hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang sedang kita jalankan ini benar-benar menjadi salah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan menjadikan salah satu sebab amal ibadah yang kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini juga kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, yakni kenikmatan berupa kesempatan dan semangat. Karena orang itu meskipun dia keadaan sehat, kalau tidak diberi kesempatan belum tentu dia mau belajar ilmu Allah. Dan sedangkan kita pada kesempatan sore hari ini kita alhamdulillah lengkap juga nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-36. Di sini diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kita artikan terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita lanjutkan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang menginginkan selalu memperoleh ilmu dalam setiap waktu itu kalau bisa adalah selalu dekat dengan orang yang ahli ilmu, sebagaimana yang dialami oleh sahabat Abi Hurairah. Pokoknya ketika kita ingin memperoleh ilmu, caranya salah satunya adalah dengan kita bergaul atau kita selalu bersama dengan orang yang ahli ilmu. Karena orang-orang yang ahli ilmu itu kesehariannya akan selalu membicarakan ilmu, dan di situ secara tidak langsung kita akan menghafal atau memahami daripada ilmu tersebut. Di sini dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man naffasa an mu'minin, orang yang meringankan atau melepaskan
kesusahan dari orang mukmin, dari kesusahan dunia, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka bagi orang tersebut akan diringankan atau dilepaskan oleh Allah. Allah akan memberikan sebuah keringanan bagi orang yang mau meringankan kesusahan orang-orang mukmin tersebut nanti di hari kiamat. Waman yassara ala muksirin, dan orang yang memudahkan kesulitan orang-orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menghilangkan atau Allah akan memudahkan bagi orang tersebut, yaitu apa? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, urusan-urusannya di dunia maupun di akhirat. Waman satara musliman, orang yang menutupi aib orang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan selalu menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Waman salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, orang yang menempuh suatu jalan, yang jalan tersebut tak lain adalah untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumahnya Allah, di masjid, di musola, yang mana perkumpulan tersebut adalah yatluna kitaballah, membaca kitab-kitabnya Allah, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan di situ dia saling juga menderes atau yang satu membaca, yang satu menyimak. Di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali atau bagi orang tersebut tak lain adalah sebuah ketentraman. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, dan meliputi bagi mereka atau mereka diliputi dengan penuh kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi orang-orang tersebut, orang-orang atau kaum yang berkumpul di rumahnya Allah tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut mereka, kaum-kaum yang berkumpul tersebut dengan tujuan membaca Quran, belajar Al-Quran tersebut, menyebutnya di mana? Fi man indahu, pada orang-orang yang berada di sisi
Allah. Maksudnya apa? Allah memamerkan hambanya yang sedang berkumpul di rumahnya Allah, di masjid ataupun di musola tersebut, dipamerkan kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Di antaranya yaitu dipamerkan kepada para malaikat. Ini loh hambaku. Waman abto'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang diperlambat amalnya, maka dia juga tidak akan pernah dipercepat oleh nasabnya. Pada hadis yang ke-36 ini secara sekilas dapat kita pahami bahwasanya di sini kita sangat dianjurkan untuk apa? Melakukan tolong menolong ketika masih di dunia. Jadi amalan kita itu terhitung ketika kita masih ada di dunia. Kalau kita sudah meninggal atau kalau kita sudah berada di akhirat, itu semuanya tidak ada pengaruhnya. Makanya di sini termasuk ini adalah amalan, yang mana amalan ini kita melakukan satu amalan, Allah membalasnya itu berlipat. Yaitu apa? Allah membalas di dunia, juga Allah membalas di akhirat. Jadi ketika kita melakukan tolong menolong di dunia, kita akan ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Makanya agar orang ini memiliki mental atau suka tolong menolong di dalam hati kita, harus kita tanamkan keyakinan bahwasanya apa? Allah itu mencintai hamba-hambanya yang suka menolong. Jadi hal ini bisa kita tanamkan dengan seperti ini. Kalau saya menolong, saya yakin pasti Allah di situ akan melihatnya. Allah di situ melihatnya. Ketika Allah melihat, pasti di situ Allah tidak akan tinggal diam. Maka kalau kita sudah memiliki keimanan, kepercayaan seperti itu, kita akan langsung berpikir yang berikutnya. Kalau saya menolong di dunia, maka Allah akan menolong saya di dunia dan di akhirat. Karena pertolongan di dunia itu banyak sekali yang mampu melakukan pertolongan tersebut. Tapi kalau pertolongan di akhirat ini hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menolong. Makanya dari awal kita sudah siapkan untuk diri kita supaya kita nanti menjalani kehidupan ini mendapat banyak pertolongan. Maka mindset kita, keimanan kita, hati kita arahkan, kita lebih suka menolong daripada ditolong. Karena orang itu biasanya dalam menjalani kehidupan itu lebih suka ditolong daripada menolong. Nah, kalau bisa kita itu harus berprinsip lebih suka menolong daripada ditolong. Makanya kalau kita mampu berpikir apa? Kita harus menjalani proses. Nah, ketika kita berpikir yang harus kita lakukan adalah proses, maka Allah yang akan memberikan hasil daripada proses tersebut. Ketika orang berpikir apa? Nanti kalau saya melakukan ini saya dapat ini, dapat ini, dapat ini. Khawatir apa? Khawatir nanti kalau tidak dapat, maka orang tersebut tidak akan mau berproses. Tapi kalau kita berpikir umumnya orang sukses itu tak lain adalah orang yang mau berproses, orang yang mau kesusahan terlebih dahulu. Nah, makanya ketika kita ingin ditolong oleh Allah, selama kita masih bisa, maka kita harus menolong orang-orang yang ada di
sekeliling kita. Inilah pentingnya hadis yang ke-36. Karena apa? Ketika kita melakukan suatu perbuatan, katakanlah di sini kita menolong atau menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan menolong kita atau apa? Menghilangkan kesusahan kita. Nah, jadi Allah itu membalasnya langsung, tidak usah nunggu, tidak. Jadi membalasnya langsung. Pokoknya si A melakukan ini, maka langsung dibalas oleh Allah. Lah, pembalasan dari Allah atau pahala dari Allah itu lebih banyak jika kita bandingkan apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita sudah berprinsip seperti ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kaum perkasa muslimin muslimat, Zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-36 bersama dengan Ustadz Qoyumun Hafal. Semoga Ustadz. Yang berikutnya kita pahami bersama sabda Nabi Muhammad SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang meringankan kesusahan atau orang yang menghilangkan kesusahan. Jadi kesusahan-kesusahan orang-orang yang beriman yang ada di dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan atau meringankan kesusahan-kesusahan orang tersebut itu di hari kiamat. Yang pertama, jadi ketika kita berada di dunia seperti ini, terus kita mau berpegang teguh terhadap apa yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Mau menolong. Ketika kita melihat orang lain sedang kesusahan, kita menolongnya. Orang lain kesusahan itu, katakanlah dia pada saat itu belum bisa membayar tunggakan sekolah, katakanlah. Kita melihat kita punya uang, kita tolong, kita pinjemi sebentar, kita pinjemi, setelah itu kan pasti akan dikembalikan. Atau kalau kita mampu ya kita sumbang saja. Maka ini nanti akan dibalas oleh Allah, yaitu apa? Kerupekan atau kesusahan-kesusahan kita yang ada di akhirat itu akan dihilangkan atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini melakukan kebaikan atau menolong orang di dunia dibalas oleh Allah nanti kita di akhirat. Secara tidak langsung bisa dikata kita ini adalah menabung. Kita lihat, jadi kalau dalam mindset kita, dalam pemikiran kita, kadang kita tidak yakin. Ini kita umpamakan adalah kita menabung. Orang menabung itu kalau dia saat menabung, menabung itu dia menyisihkan uang untuk ditabung itu banyak apa sedikit? Sedikit-sedikit. Tapi nanti ketika uang tabungan sudah kumpul, sudah 1 tahun atau 3 tahun atau berapa tahun lah, maka kita tidak akan pernah menyangka, oh ternyata selama ini saya punya tabungan sejumlah ini. Itu akan berbeda dengan orang yang tidak menabung. Orang menabung setiap hari 1.000, tidak disangka-sangka berarti kalau 1 tahun sudah berapa itu? Sudah banyak. Akan berbeda dengan orang yang pada tahun berikut 1 tahun itu ingin memiliki uang sejumlah itu, kan berbeda. Orang menabung kan seperti ini, saya nabung dengan harapan nanti ketika Idul Fitri yang akan datang, saya sudah menabung
setiap hari 1.000, berarti 1 tahun atau pada waktu Idul Fitri saya sudah punya uang 1.000 dikali selama 1 tahun. Maka pada saat itu kita tidak terasa sudah punya uang sejumlah itu. Akan berbeda dengan yora nanti ketika Idul Fitri saya harus punya uang sejumlah ini, akan berbeda. Nah, begitu juga dengan kita melakukan kebaikan, kita menghilangkan kesusahan orang lain atau meringankan kesusahan orang lain. Katakanlah ya, maksudnya tidak harus ketika kita menghilangkan kesusahan orang lain atau menolong orang lain tidak harus dengan yang jumlah atau nominal yang banyak, tidak. Ya ketika kita keseharian kita bersama dengan teman kita, itu biasanya apa? Oh ternyata ketika keluar dompetnya ketinggalan di rumah. Kan mau beli sesuatu tidak bisa karena biasanya kan ATM dan uangnya kan ditaruh di dompet. Nah di saat itu kita punya uang ya kita pinjemi. Nah ini berarti apa? Kita sudah membantu, sudah menghilangkan minimal kesusahan apa? Sesuatu yang tidak nyaman. Karena apa? Orang sekarang menuju ke tempat perbelanjaan kok tidak bawa uang. Apalagi sudah milih barang. Ya mohon maaf, malunya itu tidak karuan. Makanya kita menolong itu juga nanti insya Allah akan ditolong oleh Allah di hari kiamat, akan dihilangkan kesusahan-kesusahan. Nah, maksud daripada kurbatan kesusahan ini adalah di situ ada ulama yang menjelaskan intinya adalah sesuatu yang menjadikan orang tersebut itu tidak tenang atau tidak nyaman. Berarti apa? Di saat ada orang dia sendiri, dia sedang galau, kita datang, kita menasihati, kita ajak ngobrol, akhirnya dia apa? Dia menjadi tenang kembali, sudah tidak galau kembali, akhirnya semangat untuk beribadah. Ini termasuk itu yang pertama. Jadi ketika kita melihat hadis man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maksud apa? Kesusahan yang kita bantu ini bukan kesusahan yang langsung tinggi, yang langsung memang itu bau besar, tidak. Tapi ada kriterianya tadi, yaitu apa? Sesuatu yang kesusahan ini termasuk kategori kesusahan ini adalah sesuatu yang menjadikan orang tersebut tidak nyaman. Maka jangan sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Tidak membantu menghilangkan kesusahan temannya, justru malah membuat temannya susah. Ini yang repot. Ini yang repot. Makanya jangan dibalik. Makanya kalau kita melihat sabda Nabi, kita pahami, kita resapi, itu hal-hal yang kelihatannya sebenarnya hal-hal yang kelihatannya sepele ini akan bernilai kebaikan yang luar biasa. Makanya di dalam Islam itu kebaikan sekecil apapun itu kalau kita niatkan yang dengan mencari ridho Allah, maka itu nanti akan menjadi hal yang besar. Yang berikutnya, waman sataro waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan, orang yang sedang mengalami kesulitan, maka orang ini akan dimudahkan oleh Allah di dalam urusan dunia dan akhirat. Lah ini cenderung apabila kita dipinjami oleh teman kita. Jadi teman kita yang meminjam uang kepada kita. Nah, kemudian teman kita itu sudah jatuh tempo, ternyata belum bisa membayarnya. Maka di sini kok kita mempersulit dalam arti ya ora harus
dibayar karena sudah jatuh tempo. Kalau orang sekarang kan seperti itu Mas. Nah, maka kalau kita memberikan kelonggaran atau memberikan kemudahan terhadap orang tersebut, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia kita maupun di akhirat kita. Nah, ini bukan hanya sekedar kita dipinjam saja, ini akan melebar, yaitu ketika kita sedang memiliki usaha, katakanlah diantaranya kita dagang. Nah, dagang nanti kalau sudah melihat yang namanya perdagangan, nah, dagang ini ada kalanya orang membeli itu langsung membawa uang, ada kalanya dia itu membawa terlebih dahulu. Karena apa? Karena orang itu ketika dia mau dagang, ada kalanya dia memang dari awal sudah siap, ada kalanya dia modalnya belum cukup. Nah, ini karena dagang akhirnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menafkahi keluarga kan harus dilakukan. Nah, di situ kadang ini banyak yang bercerita. Orang yang dagang itu banyak ceritanya, biasanya dalam perdagangan itu ada orang yang membawa terlebih dahulu. Nah, ternyata setelah membawa ini tidak segera membayar meskipun sudah jatuh tempo. Kalau kita yakin semuanya itu adalah kehendak Allah, semuanya itu adalah Allah yang akan membalasnya, maka kita tidak akan diam saja. Kita yakin di dalam hati kita, ya sudahlah, kalau memang maunya seperti itu ya silahkan, tapi saya yakin Allah itu pasti akan menggantinya. Kita ikhlaskan. Nah, dalam prakteknya justru seperti itu, di saat kita butuhnya, lagi sedang butuh, itu kadang baru dibayar. Nah, ini adalah sesuatu kadang tidak terduga-duga. Nah, ketika dalam hal ini intinya kita harus berusaha memudahkan orang lain, bukan membuat sulit orang lain, maka nanti Allah akan memudahkan kita dalam segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu sering sekali, dalam arti apa? Ketika saya itu sering sekali mendapat cerita orang-orang yang sedang berdagang, ketika dagang ternyata seperti ini, janjinya manis, ini ternyata barangnya dibawa terlebih dahulu, tak tahu selang berapa tahun ternyata memang uangnya itu hilang, tapi ternyata dengan kesabaran tersebut menjadikan dia itu hidupnya lebih sukses. Karena apa? Karena ya benar sesuai dengan sabdanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Pokoknya intinya kita berusaha membuat orang-orang yang berurusan dengan kita itu mudah. Jangan mempersulit. Yang berikutnya lagi, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutupi aib orang muslim di dunia, jadi orang yang menutupi aib orang muslim, maka Allah ini akan menutupi aib orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Maksudnya apa? Ketika kita melihat orang-orang yang berada, teman yang berada di sekeliling kita ini memiliki sebuah aib, kita mengetahuinya, maka aib ini jangan kita sebarkan. Saya tidak menyebarkan tapi dibuat story, yo podo wae. Saya tidak ngomong tapi hanya saya pakai buat story, itu sama saja. Itu justru malah melebihi daripada ketika kita berbicara. Nah, maka kalau orang mampu menutup aib
orang sesama muslim tersebut ini dalam hal itu nggih, dalam hal kalau memang kita tidak dalam keadaan untuk menjadi saksi. Kalau memang kita harus di situ sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat, harus mengucapkan apa adanya, ya kita harus mengucapkan apa adanya. Ini kan aib yang mana ini sudah berlalu. Oh, ternyata saya dulu pernah melihat orang ini, sekarang sudah seperti ini, sudah baik. Nah, di saat itu kok aibnya kita bicarakan, utarakan kepada yang lain, jangan, harus kita tutup. Nah, maka ketika kita seperti itu, maka Allah akan menutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Kayak seberapa sih pentingnya aib itu, ditutupnya aib tersebut? Ceritanya seperti ini. Jadi nanti di akhirat itu kan kalau kita lihat sekarang itu kan seperti layar lebar itu. Jadi amal perbuatan kita dipertunjukkan kepada orang yang ada di seluruh dunia nanti di akhirat itu. Ya kita bersama dengan keluarga kita, kita bersama dengan anak istri kita, ayah ibu kita, ditunjukkan. Oh, ternyata di dunia seperti ini. Nah, ketika orang itu nanti di dunianya dia menutup aib orang yang dia ketahui, dalam arti apa? Yang seharusnya tidak usah dibeberkan itu sudah berlalu, ya sudahlah. Nah, itu kok kita tutup, maka nanti Allah akan menutup aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu ada dua keterangan. Yang pertama apa? Allah itu melihat atau hamba tersebut kalau memang dia ini melakukan kesalahannya dosanya diampuni oleh Allah, atau orang ini tidak diberi oleh Allah pemikiran untuk melakukan kesalahan, atau kalau yang sudah terjadi dan di situ memang sudah ditampilkan di layar lebar seperti itu, di situ ditutup. Bisa juga ada yang memberikan keterangan itu dibuat seperti kalau kita nonton film itu kan kalau ada yang agak gimana itu dibuat blur. Nah, itu kan filmnya ada, cuman dibuat blur. Jadi orang yang melihat itu tidak jelas. Itulah pentingnya Allah menutup aib kita. Jadi meskipun kita memiliki aib, di situ Allah menutupinya. Ada kalanya itu diampuni oleh Allah. Ada kalanya gambar yang ditunjukkan pada layar lebar tersebut, ketika kita semua amal ditunjukkan kepada kita, ini dibuat blur oleh Allah. Kalau Allah yang membuat blur, ya akan blur. Katakan ada film kok di situ editingnya dibuat blur, ya akan blur. Nah, seperti itu. Jadi orang yang menutup aib orang muslim lainnya, maka Allah akan menutup aib orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang menolong hambanya, orang yang menolong saudaranya, dia juga akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, orang yang menempuh suatu jalan yang mana jalan di situ adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Untuk yang berikutnya lagi, ketika ada orang itu berkumpul di suatu majelis atau di rumah dari rumahnya Allah, di masjid maupun di musola, yang mana di situ adalah untuk mempelajari Al-Qur'an, belajar ilmu agama, maka pada orang tersebut akan muncul yaitu apa? Ketentraman. Sama seperti kita, kalau kita belajar seperti ini kan di hati kita akan tenang, tentram, dan di situ akan dikelilingi akan dikelilingi juga oleh para malaikat, dan orang tersebut akan dibanggakan oleh Allah, akan dipamerkan oleh Allah kepada makhluk Allah lainnya yang berada di sisi Allah, yaitu di antara para malaikat dan makhluk yang lainnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tadi kawan pembahasan sore hari ini dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-36 seputar tolong menolong. Dan mari kita tutup kawan perkasa
majelis yang mulia ini dengan lantunan doa bersama dengan Ustadz Qoyim. Semoga Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an isna bil mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan kembali lagi dalam zona Islami spesial Ramadan, masih daripada pesantren Al-Fatah Yamiran Granti Boyolangu, Tulung Agung. Saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.